Banyak jamaah nanya, Habib, besok 27 Agustus ada demo nih Beb, Habib ikut gak Habib? Teman-teman, sebelum videonya berjalan lebih jauh, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media, silakan scan kris yang ada di layar. Semoga Allah balas dengan rezeki yang lebih besar lagi, semoga menjadi pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 27 bulan Agustus tahun 2026, sedang ada demo besar-besaran memperjuangkan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman koid bagi para koruptor. Sosok yang menjadi sorotan juga saat ini yaitu Habib Rizik ya. Ya memang sih kalau ada demo-demo itu selalu aja Habib Rizik menjadi sorotan. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah kali ini Habib Rizik dan pasukannya akan ikut serta berdemo memperjuangkan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman metong ya bagi para koruptor. Jawaban Habib Rizik benar-benar di luar nalar, di luar kebiasaan lah ya. Coba kita lihat dulu videonya. Banyak jamaah nanya, Habib, besok 27 Agustus ada demo nih Beb, Habib ikut gak Habib? Ayo jujur aja, yang nanya banyak gak? Jawabnya jangan takut-takut, yang nanya banyak gak? Mau tahu? Tunggu di lapangan. Yang Tunggu di lapangan, tapi nyatanya nggak ada di lapangan. Ini tanggal 27 udah. belakang tunggu di lapangan berarti Habib ikut dong. Tunggu dulu, jawab jangan. Kapan? Baru tanggal 24. Nanti jawabnya tanggal 28. Udah lewat. Oh, ini videonya tanggal 24 direkamnya. Oh, udah lewat. Jadi jawabnya kapan? Betul. Bener kan tanggal 27 yang Bapak demo tuh? Bener. Kayaknya enggak 27 bener. Saudara, buat rakyat nih menghadapi 27 Agustus. Saudara, tadi sudah saya sampaikan, pertama jangan mudah terprovokasi, jangan jadi daun kering tapi jadi daun hijau. Kedua, jika ada rakyat yang ingin ikut suatu demo, maka tolong pelajari dulu, pahami dulu apa dasar dan alasannya, sesuai gak dengan keinginan kita. Nah kalau sesuai, silakan ikut demo yang damai, yang sejuk, jangan bikin kerusuhan. Tapi jika kita tidak paham ini tujuannya apa, arahnya kemana, jangan ikut saudara. Pesannya Habib Rizik, kalau tidak sesuai dengan tujuan kita, nggak usah ikut katanya ya. Berdasarkan berita-berita yang beredar, tujuan Aliansi Pati Bersatu demo di DPR RI itu meminta DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukuman koid bagi para koruptor. Coba kita lihat dulu nih video ini ya. Ini menjelaskan tentang tujuan para pendemo 27 Agustus ini. Seruan aksi demo 27 Agustus menggema di media sosial dengan dua tuntutan yang sangat spesifik ke gedung DPR RI. Sahkan RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Dan ini bukan sekedar poster teman-teman. Jadi massa dari berbagai daerah sudah benar-benar bergerak ke Jakarta. Termasuk sekitar 200 warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan 4 bus. Sementara RUU perampasan aset sendiri sudah lebih dari 1 dekade dibahas tanpa pernah sampai disahkan. Yang menarik, poster seruannya ini justru menutup dengan pesan stay safe, damai, dan jangan terprovokasi. Nah, jelas ya, tuntutannya tuh ada dua, sahkan RUU perampasan aset dan hukuman koid bagi para koruptor. Tapi di dalam video ini Habib Rizik mengatakan kalau tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan kita, ya nggak usah ikut gitu ya. Coba kita lihat lagi nih videonya. Sesuai gak dengan keinginan kita? Nah kalau sesuai, silakan ikut. Kalau sesuai silahkan ikut. Demo yang damai, yang sejuk, jangan bikin kerusuhan. Tapi jika kita tidak paham ini tujuannya apa, arahnya kemana, jangan ikut. Jangan ikut saudara. Ya, pada akhirnya mereka tidak ikut, artinya tujuan para pendemo Pati itu tidak sesuai dengan tujuannya Pak Habib Rizik. Cuman saya juga kurang paham secara spesifik tujuan apa nih yang dimaksud. Masa sih Pak Habib Rizik tidak setuju RUU perampasan aset disahkan dan hukuman
Koid bagi para koruptor. Memang ada isu ya, tapi ini isu ya, entah benar atau enggak ya. Katanya para pendemo tanggal 27 Agustus ini ditunggangi oleh geng Solo untuk melengsarkan Pak Prabowo Subianto selaku presiden. Isu RUU perampasan aset yang kalian usung ini adalah isu tunggangan. Dan saya mau mengatakan bahwa kalian sesungguhnya telah ditunggangi oleh pihak politik tertentu. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian untuk menciptakan situasi tidak kondusif, situasi yang tidak damai di Jakarta. Padahal kalau kalian mau bersuara, di Pati juga kalian cukup bisa bersuara tentang RUU perampasan aset ini. Mengapa kalian harus ke Jakarta? Kalian punya kepentingan tertentu. Kalian ditunggangi kelompok tertentu. Dan kami akan melawan itu. Tapi isu tersebut dibantah oleh Mas Botok yang merupakan koordinator lapangan yang datang langsung dari Pati beserta pasukannya. Coba kita lihat nih apa kata Mas Botok ya. Kita asyik fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Oke ya. Jadi Mas Botok ini beserta pasukannya yang datang dari Pati ya fokusnya kedua tuntutan, RUU perampasan aset dan hukuman koid bagi para koruptor. Tapi kalau ada penyusup yang masuk di demo tersebut punya tujuan melengsarkan Pak Prabowo, ya itu katanya bukan dari kami gitu. Ya entahlah ya, namanya politik itu kita tidak bisa memastikan ya mana yang benar, mana yang salah, apakah demo tersebut beneran ditunggangi atau tidak. Tetapi yang jelas hasil dari kesepakatan demo tersebut akhirnya RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Kalau sampai lewat tanggal tersebut tidak disahkan, Wakil Ketua DPR RI akan mundur dari jabatannya beserta para pejabat-pejabat DPR lainnya gitu ya. Coba kita lihat nih videonya ya. Ada kesepakatan penting antara pimpinan DPR dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Kesepakatan itu ditandatangani dalam berita acara di ruangan Abdul Muiz, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan itu digelar dengan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Saan Mustafa. Dalam kesepakatan tersebut, pimpinan DPR menyatakan bersedia mundur dari jabatannya, termasuk dari keanggotaan DPR, apabila rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tidak disahkan menjadi undang-undang. Batas waktu yang disepakati yakni paling lambat 15 Desember 2026. Penandatanganan berita acara ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara pimpinan DPR dengan AMPB yang datang ke Jakarta membawa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Ya kita tunggu aja tanggal 15 Desember tahun 2026 apakah beneran akan disahkan atau justru malah Wakil Ketua DPR yang lengser dari jabatannya gitu ya. Ya kita kawal terus saja karena di Indonesia biasanya kalau sudah nggak viral tuh diabaikan begitu saja, hilang nggak tahu ya. Ya bagi-bagi tugas ya. Kalau saya ya sebagai konten kreator yang saya bisa ya memberitakan gitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.